Pembelajaran berdiferensiasi topik 1 demonstrasi kontekstual. Disusun oleh kelompok 2. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Tahukah Anda, apa saja keberagaman siswa yang sering kita temui di dalam kelas? Pertama, gaya belajar; kedua, karakteristik; ketiga, kemampuan dan bakat; keempat, budaya dan kepercayaan. Contohnya, di Taman Baca Ceria, Jaemin merupakan salah satu peserta didik di Taman Baca Ceria. Jaemin lebih menyukai pembelajaran dengan melihat gambar atau video interaktif. Tetapi ada teman Jaemin yaitu Jeno dan Renjun. Di mana Jeno lebih menyukai pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dan Renjun lebih menyukai pembelajaran dengan melakukan kegiatan praktik pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Berdasarkan contoh tersebut, perbedaan gaya belajar apa yang terlihat? Pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar yang mengandalkan penglihatan untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Anda sudah familiar bukan dengan istilah ini? Apa itu VAK atau Learning Modalities? Anda mungkin telah mengikuti tes yang mengkategorikan modalitas belajar Anda atau diberitahu bahwa Anda adalah tipe pembelajar tertentu. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Auditori. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika Anda berada dalam mode auditori, Anda mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ciri pembelajaran diferensiasi. Pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik secara fleksibel. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Setelah mengenal ciri pembelajaran berdiferensiasi, lalu apa kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi? Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Yang kelima, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehit. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya. Selanjutnya, tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Yang kedua, guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Yang ketiga, terbatasnya waktu di kelas. Yang keempat, guru harus memiliki manajemen skills yang baik.
Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih.